Pokoknya jangan sampai putus asa, jangan sampai menyesal, jangan sampai menyerah. Kalau menyerah nanti kamu bisa drop, bisa langsung jatuh terus. Camboya and just dragged him back for Euforia kemenangan timnas Indonesia masih terasa. Meski para pemain sudah tiba di Osaka untuk laga selanjutnya melawan Jepang pada Selasa 10 Juni 2025, kemenangan atas Cina masih menyisakan cerita menarik yang menjadi sorotan dunia. Ya, kemenangan heroik timnas Indonesia atas Cina tak hanya mengantarkan Garuda ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga menggema hingga kancah internasional. Sorotan tak terduga datang dari media Amerika Serikat yang terkesima dengan penampilan Ricky Kambuaya. Sementara media Belanda bahkan menyebut kemenangan timnas Indonesia itu lebih dari sekedar 3 poin biasa. Ricky Kambuaya curi perhatian media Amerika. Ya, dalam laga melawan Cina, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol penalti oleh Romani. Oleh Romani pun dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut oleh AFC berkat gol tunggal dan kerja kerasnya sebagai striker andalan tim Garuda. Tak hanya itu, penjaga gawang Emil Audero yang melakukan debutnya di laga tersebut juga mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa atas penyelamatan krusialnya. Namun, di tengah sorotan terhadap Ole Romani dan Emil Audero, ada satu nama yang justru mencuri perhatian media Amerika Serikat. Ya, Ricky Kambuaya. Gelandang timnas Indonesia ini tampil begitu impresif dan langsung menjadi perbincangan. Media asing, khususnya ESPN, mengaku tak menyangka ada pemain lokal yang mampu bersinar di tengah dominasi bintang-bintang Eropa di skuad Garuda. Ya, Ricky Kambuaya memang memegang peran penting di lini tengah timnas Indonesia. Duetnya bersama Tom Haye dan Joey Pelupesi dinilai sensasional. Bahkan, ia juga berkontribusi dalam terciptanya gol sematawayang oleh Romani. Beberapa kali, pemain kesayangan Patrick Kluivert ini terlihat membuat tim lawan kewalahan hingga harus melanggarnya. Awalnya ESPN memuji Ole Romani atas kecerdasannya mencari peluang dan sering turun menjemput bola. Ole Romani selalu bergerak dan berupaya melebar atau turun ke dalam untuk memberikan opsi penghubung, memperlihatkan kecerdasan dalam mencari ruang kosong. Tapi dia bukanlah satu-satunya pahlawan Indonesia pada hari Kamis, tulis ESPN, yang kemudian menyoroti Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri sebagai bagian dari kehadiran pemain asli Indonesia yang sangat menonjol starting 11 timnas Indonesia. Kehadiran mereka yang mampu bersaing di tengah masifnya pemain keturunan Eropa di skuad Garuda disebut ESPN sebagai bukti nyata kerja keras dan kegigihan mereka baik saat bertahan maupun menyerang. Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri bagian dari kehadiran pemain asli Indonesia yang sangat menonjol di starting 11, mengingat semakin banyaknya pemain impor warisan naturalisasi di skuad. Mereka sangat rajin baik saat bertahan maupun menyerang, tulis ESPN.
kemenangan timnas Indonesia lebih dari sekedar balas dendam bagi media Belanda. Tak hanya Amerika, media Belanda pun turut menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Yona Asia. Sejak kedatangan Patrick Kluivert, media Belanda konsisten memberitakan gebrakan dari skuad Garuda. Ya, menurut media Belanda, kemenangan ini bukan hanya kemenangan biasa, melainkan juga ajang balas dendam dan penegasan bahwa sepak bola Asia Tenggara mampu bersaing di kancah Piala Dunia. Timnas Indonesia yang diarsiteki Patrick Kluivert ini menjadi tim pertama dari Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran keempat kualifikasi. Bandingkan dengan rival ASEAN seperti Vietnam dan Thailand yang hanya mampu bertahan di putaran ketiga, kini Indonesia membawa nama baik ASEAN dan sepak bolanya semakin disegani di dunia. Ya, mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan tim kebanggaan tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat menjadi kenyataan. We stand together, we play as one, and this is what we showed today. Media Belanda secara khusus mengulas bahwa ini bukan sekedar kemenangan biasa dari tim Garuda. Mereka menulis Indonesia kembali mengalahkan Cina setelah hampir 40 tahun dan menjaga impian Piala Dunia tetap hidup. Ya, terakhir kali timnas Indonesia mengalahkan Cina adalah pada Piala Raja 1987, tepatnya 20 Februari 1987 dengan skor telak 3-1. Setelah 38 tahun, kutukan itu akhirnya dipatahkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, kemenangan ini juga seolah menampar Cina, mengingat ini adalah kegagalan ke-6 kalinya berturut-turut bagi mereka untuk lolos ke Piala Dunia sejak edisi 2002. Ya, laga selanjutnya skuad Garuda akan menghadapi pertandingan berat melawan Jepang di Suita City Football Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Walaupun menit bermain sedikit, walaupun cadangan pun, kamu harus tetap berjuang, berusaha. Kisah Ricky Kambuaya yang mencuri perhatian dunia itu ditambah dengan pandangan optimis media Belanda terhadap timnas Indonesia, membuktikan bahwa sepak bola Indonesia kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ini adalah momentum emas bagi timnas Garuda untuk terus terbang tinggi dan mengukir sejarah di panggung dunia.